أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka kita lanjutkan setelah tadi Dajjal terbunuh dan pengikut-pengikutnya juga mati. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyebarkan keadilan di muka bumi dan keluarlah pada saat itu Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu untuk melawannya. Maka keluarlah Ya'juj Ma'juj dari dua gunung yang sedang dihimpit. Ada satu peneliti dari Mesir yang Allahu alam, saya melihat buku beliau sangat bagus sebenarnya, sistematis, dan beliau tinjau lokasi sendiri, dan di situ ada beberapa bukti-bukti secara histori dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil, karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj Ma'juj ini, ya. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW dan Nabi SAW membenarkan itu, membenarkan. Artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi, kelihatan. Maka peneliti muslim dari Mesir ini mengatakan, dan saya punya bukunya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina, yang berada di Cina sekarang dan memang menyambung antara dua gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi suku Arab karena sudah terbuka dari lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari. Artinya mereka sudah bisa melihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi mereka pada saat tiba malam hari karena kecapean mereka istirahat, Allah Subhanahu wa taala tutup kembali gunung itu. Sehingga besok mereka memulai lagi dari awal. Sampai nanti di saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saatnya nanti mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang cerita tentang mereka ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Isa alaihissalam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan di Gunung Tur, ya. Gunung Tur ini ada di Palestina kalau tidak salah, dan ada surah At-Tur menjelaskan masalah itu. Ya, yang jelas Isa alaihissalam di atas gunung, dan akhirnya Ya'juj Ma'juj mulai membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka panjang lebar dalam banyak ayat Al-Quran. Ya. Baik. Yang jelas diceritakan dalam Al-Quran tentang cerita mereka Ya'juj Ma'juj ini, dan mereka akan keluar tepatnya di surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Dan yang pegang buku ada di halaman 82 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza futihat Ya'juj Ma'juj hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami orang-orang yang zalim. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah orang-orang kafir pun bingung. Dari mana nih manusia-manusia? Kenapa kok membunuh semuanya? Walaupun mengatakan kami mau jadi pengikut kalian, tetap dibunuh, tidak diterima. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Mereka memiliki rambut yang keriting, yang mata mereka, bola kelopak mata mereka besar dan mata mereka kecil. Kemudian mereka memiliki kulit yang mendekati kekuning-kuningan, ya, kekuning-kuningan. Ini riwayat yang menjelaskan tentang postur tubuh, dan mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek seperti manusia biasa, cuma mereka sangat beringas.
dan mereka pada saat menemui siapapun mereka membunuhnya, termasuk dalam riwayat dikatakan mereka akan memakan ular, kalajengking, semuanya akan dimakan gitu. Dan mereka membunuh semua yang ditemui, termasuk pada saat mereka sudah membunuh orang-orang yang ditemui, hewan-hewan, semuanya dibunuh, diberantas di muka bumi ini. Maka mereka pun akhirnya mengangkat anak-anak panah mereka mengarah ke langit. Lalu dengan fitnah, Allah SWT berikan fitnah, jatuhlah anak-anak panah tersebut dengan berlumuran darah. Maka mereka mengatakan dalam riwayat Bukhari, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan telah membunuh semua yang di langit. Maka mereka betul-betul membuat kerusakan di muka bumi. Maka Isa alaihissalam pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghukum atau mematikan mereka, maka diijabahlah doa Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sini Allahu alam tidak disebutkan berapa lama. Tapi ini kalau dilihat dari mereka menguasai dunia, mereka memenuhi seluruh muka bumi ini dengan penuh, ya, sampai waktu mereka mati nanti seluruh muka bumi ini kata Nabi SAW dipenuhi oleh jasad mereka. Berarti penuh luar biasa, jumlahnya banyak. Ini tidak akan memakan waktu 1 tahun 2 tahun ini, gitu kan. Ini akan bisa belasan mungkin puluhan tahun, Allahu alam gitu. Sampai akhirnya mereka sudah tidak ada yang bisa menampung lagi, maka Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan memberikan kepada mereka hama. Sebagian riwayat menjelaskan seperti serangga kecil yang keluar dari leher mereka, yang akhirnya membuat mereka mati semua serentak dengan satu kali mati. Semuanya tiba-tiba jatuh dan mati, dan jenazah mereka memenuhi muka bumi ini. Lalu Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari pasukan terbaiknya Isa alaihissalam untuk turun dari gunung untuk memeriksa. Dan kata Nabi SAW, mereka lah penunggang-penunggang kuda terbaik pada saat itu. Dan kalau kalian ingin, saya akan menceritakan kepada kalian tentang warna kudanya, tentang warna baju mereka. Karena Nabi SAW diperlihatkan tentang 4 orang itu. Kemudian mereka pun keliling dan mereka menemukan ternyata Ya'juj Ma'juj semua sudah mati, dan mereka melapor kepada Isa alaihissalam. Maka Isa pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah itu, dihilangkan mereka. Lalu datanglah burung-burung dari arah barat yang memiliki leher-leher yang panjang seperti unta, lalu mencengkeram mereka, lalu membawa mereka ke arah lautan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang lebat sehingga membersihkan muka bumi ini jadi bersih. Baik, setelah itu ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, sebuah riwayat yang cukup panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2940. Dan ini saya akan bacakan sebentar lagi. Yang bunyinya kata Nabi SAW, "Yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in. Fayab'athu Allah Isa ibn Maryam ka'annahu Urwatu ibn Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikah. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ويتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق ويسعق الناس ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون sebagaimana ayat jelaskan itu ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. Artinya Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40. Ini tadi sudah saya jelaskan, sekitar ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40, tapi riwayat lain menjelaskan 40 hari, tapi hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian.
Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip sekali dengan Urwa bin Mas'ud, ada sahabat Nabi. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini saya ingin jelaskan. Jadi pada saat terjadi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal dan terjadi keadilan di muka bumi, kata ulama hadis, makna hadis ini adalah setelah itu Isa alaihissalam berjalan. Ada riwayat menjelaskan Isa menyebarkan, berhukum selama 40 tahun. Lalu Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Isa alaihissalam meninggal dunia. Pada saat Isa alaihissalam meninggal dunia, maka terjadilah tanda-tanda kiamat yang lain, yang tadi, gitu kan, yang sudah saya sebutkan urutannya. Setelah Isa alaihissalam meninggal, Ya'juj juga sudah mati, maka mulailah keluar dabbah, manusia sudah mulai lalai kembali. Kemudian keluarlah hewan melata mengingatkan, kemudian keluar kabut seluruh muka bumi, kemudian terjadi longsor, gitu kan. Kemudian keluar api dari wilayah Aden, lalu kemudian terbitlah matahari dari barat itu. Namun ada satu dari hadis ini disebutkan, pada saat terbit matahari dari barat, di sini ada kejadian lain yang ulama sebagian masukkan ke tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengatakan ini bukan, cuman pelengkap. Tapi anggap kita masukkan tanda-tanda hari kiamat sehingga ini yang nomor 12. Setelah matahari terbit dari barat, yang kata Nabi SAW, pada saat itu tidak akan lagi berguna jiwa yang meminta taubat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan riwayat Muslim, setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Yang dimaksud di sini adalah mereka setelah kejadian-kejadian besar, Isa alaihissalam mati, setelah 40 tahun buat keadilan, setelah Isa alaihissalam mati ada 7 tahun setelah itu lagi tambahan, jadi 47 tahun. Tapi setelah Isa meninggal 7 tahun tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini arah angin dingin, ini adalah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu merenggut nyawanya. Hingga sekiranya ada seseorang di antara kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi setelah terjadi semua tanda-tanda kiamat besar itu, gitu kan, maka orang-orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Seluruh muka bumi orang beriman habis, gitu kan. Pada saat orang beriman ini habis dan sudah ada orang-orang yang tadi saya bilang mulai membangkang setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, itu kan, dan dabbah hewan melata yang keluar itu membawa cap. Dalam hadis Bukhari dicaplah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Berarti sudah ada orang-orang yang kafir pada saat itu. Maka matilah semua orang-orang yang beriman. Tertinggallah orang-orang yang seperti tangkasnya tadi binatang burung dan binatang-binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan, apa yang Allah perintahkan, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajakanku? Mereka berkata, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan syaitan memperindah dengan istilah seni dan seterusnya, kemudian patung-patung itu mulai menghiasi seluruh muka bumi ini. Jadi mereka sembah. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah pada saat itu, dan kehidupan mereka semuanya sejahtera. Mereka sebenarnya penuh, semua luar biasa, kehidupan sangat luar biasa. Kata ulama hadis, nggak ada lagi orang miskin pada saat itu. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan menoleh melongokkan lehernya sambil mendengarkan. Dan orang pertama yang mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Rasulullah SAW melanjutkan, lalu ia pun pingsan tersentak
artinya mati maksudnya di sini, dan manusia pun pingsan tersentak, semuanya juga mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, marilah pergi menuju ke Tuhan kalian. Itulah sesuai dengan firman Allah, dan dikatakan kepada para malaikat, hentikanlah mereka, aturlah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian untuk neraka. Dari orang-orang hadir ini masukkan ke dalam neraka. Dikatakan oleh para malaikat kepada Allah, dari berapa? Jika dijawab, dari setiap 1999. Itulah hari yang mana anak-anak bisa menjadi beruban, dan itulah hari di mana betis akan disingkapkan. Tapi dari saksi bahasan kita adalah masalah tadi, ya, Dajjal akan membuat kerusakan, kemudian beberapa kasus yang berhubungan dengan masalah kita ini. Tentu dari 11 tadi tanda-tanda hari kiamat ini sudah saya jelaskan secara global semuanya, dan ada tambahan lagi satu berhubungan dengan riwayat dan tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq rahimahullah, hadis-hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang adanya dzu sakain, ya. Dzu sakain ini istilah dari seseorang dari Ethiopia, dan ulama hadis meletakkan ini bukan tanda-tanda hari kiamat, tapi termasuk rangkaian kejadian yang terjadi pada saat orang-orang sudah mulai menyembah berhala. Jadi tadi itu sebelum terjadi kiamat, orang-orang mulai menyembah berhala kembali, sampai akhirnya Allah tiupkan sangkakala. Pada saat terjadi fase itu, ada satu orang dari Ethiopia yang datang menuju ke Mekah. Lalu dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Kata Nabi SAW, akan datang seseorang yang dzu sakain, maksudnya sak ini betis. Betisnya kecil sekali orang itu, saking kurusnya, dan tidak ada lagi orang menyembah Allah pada saat itu. Orang tidak tahu lagi nilainya Ka'bah. Maka tidak ada lagi orang beriman, semua sudah diambil ruhnya dengan dimatikan tadi dengan angin itu. Maka tidak ada yang tahu nilainya, dia pun datang lalu dia mencabut-cabut. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah pada saat dia mencabut-cabut bantu Ka'bah itu dan akhirnya membuatnya rata dengan tanah, gitu kan. Ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat memang sebelum ditiup sangkakala. Ini tambahan informasinya, gitu kan. Seperti itulah. Jadi ini tanda-tanda kiamat semua yang pasti akan terjadi sampai nanti akan dibangkitkannya manusia, gitu kan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim nomor 2949 di halaman 89, kalau teman-teman yang pegang buku, la taqumus sa'a illa ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat, ya, sampai, ya, kecuali pada orang-orang yang jahat, kecuali pada orang-orang yang jahat. Ada beberapa dalil yang saya akan bacakan sebagai penutup dalam bahasan kita sebelum pindah ke dalil aklinya tentunya. Tadi sampai terakhir saya baca surah An-Naml ayat 82 dan akhirnya saya hubungkan dengan tanda-tanda hari kiamat di halaman 82. Sekarang saya bacakan juga Anbiya 96-97 sudah saya bacakan tadi, Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya bacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan tak kala putra Maryam Isa dijadikan alaihissalam perumpamaan. Jadi Nabi Isa alaihissalam diceritakan oleh Nabi SAW di Mekah, orang-orang Quraisy kaum Muhammad bersorak-sorak karenanya. Jadi mengolok-olok dan mereka berkata, mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami ini yang kami sedang sembah patung-patung atau Isa yang sedang kau ceritakan hai Muhammad? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu, ganti kalian semua hai manusia,
Di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun bisa juga saya ciptakan, kata Allah seperti itu. Dan sungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Tapi saksi bahasan dari panjang ayat ini adalah turunnya Isa merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Jadi menguatkan apa tadi yang kita sebutkan, tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian surah Az-Zumar diangkat oleh beliau ayat 68 sampai 70 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Yang artinya dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapapun di langit dan siapapun di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama tafsir mengatakan yang tidak masuk dalam meninggal pada saat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakil dan Israfil peniup sangkakala. Kemudian termasuk pemikul arsy-Nya Allah yang 8 malaikat yang sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan masalah iman kepada malaikat. Kemudian juga masuk dalamnya semua bidadari dan bidadara yang ada di surga, pelayan-pelayan di surga itu juga tidak masuk atau masuk dalam firman Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tapi semua manusia, semua jin, semua hewan, tumbuh-tumbuhan ini semua akan hancur. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Dan diberi keputusan antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi mereka disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tentu ini menceritakan tentang masalah ditiupnya sangkakala tadi yang pada saat selesai semua tanda-tanda kiamat besar ditiup sangkakala. Itu saksi bahasa.